Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Belajar Kuy. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang trigonometri dasar dan juga tentang cara menghafal sudut istimewa, materi kali ini adalah cara mencari sin kostan di sudut yang lain selain sudut istimewa. Caranya gimana? Di sini kita bagi berdasarkan kuadran. Jika sebuah lingkaran itu ada 360 derajat, di sini kita coba bagi 4. Di sebelah sini ada kuadran 1. Kuadran 1 adalah semua sudut mulai dari 0 sampai dengan 90 derajat. Kemudian kuadran 2 adalah semua sudut dari 90 derajat hingga 180 derajat. Dan kuadran 3 adalah semua sudut dari 180 derajat sampai 270 derajat. Kemudian kuadran 4 adalah semua sudut dari 270 derajat hingga 360 derajat. Kenapa kita bedakan berdasarkan kuadran? Karena di sini fungsinya berbeda. Jadi untuk di kuadran 1 ini semuanya positif. Semua positif. Apa semua itu? Ya maksudnya sin kostan. Di kuadran 1 sin kostan bernilai positif. Kemudian kalau di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Hanya sin yang positif. Selain itu berarti kos dan tangennya adalah negatif. Di kuadran 3 hanya tangen yang positif. Hanya tan yang positif. Berarti sinus dan kosinusnya negatif. Kemudian di kuadran 4 hanya kos yang positif. Artinya sin dan tangennya negatif. Ini penting ya, karena ini berpengaruh nanti ke nilai besar sudutnya. Nah sekarang kalau misalnya sudutnya itu lebih dari 360 derajat, berarti gimana? Seperti itu kan? Contoh sudut 560 derajat itu berada di kuadran mana? 560 derajat ada di kuadran berapa? Tinggal kita kurang dengan 360 derajat, sama dengan 200 derajat. Nah, kalau di sini kan udah bisa ketahuan 200 derajat dia berada di kuadran 3. Begitu juga dengan sudut-sudut besar yang lain, tinggal dikurangkan 360 terus dikurang 360 terus sampai dia ketemu di kuadran 1, 2, 3 dan 4. Nah, sekarang kita coba mencari sudut 120 derajat. Misal ada soal ya, berapakah sin 120 derajat? Yang pertama kali kita harus lihat dulu 120 derajat berada di kuadran berapa. Ternyata ada di kuadran 2. Nah, kuadran 2 sinnya positif, berarti nanti hasilnya ini positif ya. Berarti nanti ini positif hasilnya. Kemudian caranya gimana? Di sini ya yang perlu juga diingat, ini kalau cara menghafal kita buat dulu di sini bahwa 180 itu tetap, 90 dan 270 ini ganti. Nah, jadi maksudnya seperti ini. Sin 120 ya, kita tetap menggunakan sudut istimewa. Sin 120 ini kita misalnya pakai yang 180 ya, yang tetap tadi. Berarti 180 dikurang 60, ya kan? Nah, karena 180 ini tetap, berarti kita hilangkan saja yang 180-nya. Berarti ini jadinya sama dengan sin 60.
Nah, di sudut istimewa sin 60 tadi adalah setengah akar 3. Itulah gunanya kita menghafal sudut istimewa, karena sudut-sudut yang besar-besar pun kita masih perlukan sudut istimewa, seperti itu ya. Nah, contoh lagi, kalau ini kan tadi saya gunakan yang tetap ya, yang 180. Saya coba lagi mencari sin 120 dengan menggunakan yang 90. Jadi misalnya sin 120 itu adalah sin 90 ditambah 30. Seperti ini kan? Nah, di sini katanya 90 dan 270 ganti. Di sini maksudnya kalau misalnya dia sin ganti jadi cos, kalau misalnya dia cos ganti jadi sin. Cuman dua itu aja yang diingat. Jadi kalau sin 90 ditambah 30 berarti dia jadinya cos 30. Cos 30 tadi berapa? Setengah akar 3. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya tetap sama. Sin 60 setengah akar 3, cos 30 sama dengan setengah akar 3. Inilah caranya untuk lebih mudah untuk mencari sudut di situ selain sudut istimewa. Syaratnya adalah yang pertama kita harus hafal dulu sudut-sudut istimewa, kemudian kita juga harus tahu dia berada di kuadran berapa. Seperti itu. Baik teman-teman, materi tentang trigonometri dasar-dasarnya sudah saya jelaskan di 3 video. Semoga bisa bermanfaat. Nanti selanjutnya kita akan coba bahas tentang pembahasan soal. Sampai di sini dulu penjelasan materi untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe, like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.